Halo, salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema yang cukup sering dilontarkan oleh anak muda zaman sekarang, yaitu insecure. Jadi insecure itu sebenarnya apa toh, dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita lanjut, kita cari tahu definisi dari insecure ya. Jadi insecure itu adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak nyaman yang membuat seseorang itu merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang itu menjadi insecure, mulai dari yang berasal dari luar dirinya sendiri atau dari dalam dirinya sendiri. Merasa insecure ketika melakukan sesuatu hal itu sebenarnya normal dan wajar, tetapi insecure yang berlebihan dan dibiarkan berlama-lama itu bisa menghambat potensi dirimu. Oleh karena itu, kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus segera diatasi. Contoh penyebab perasaan insecure ini adalah adanya perlakuan dipandang sebelah mata oleh orang lain atau oleh sanak keluarga. Kemudian adanya perlakuan overprotektif dari orang tua atau dari pasangan Anda. Adanya perasaan kesepian dan adanya sifat terlalu perfeksionis, dan masih banyak hal lain ya. Rasa insecure itu bisa membuat seseorang tidak mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Hal ini tentu bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Bahkan orang yang terus-menerus merasa insecure bisa loh kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, dan kehilangan kehidupan sosial. Perasaan tidak aman ini juga sangat bisa membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan mental seperti anxiety atau kecemasan, depression, gangguan makan, dan kelelahan kronis. Dalam hubungan dengan pasangan, rasa insecure yang berlarut-larut lama itu akan membuat hubungan itu menjadi lebih hambar dan penuh kecemburuan. Jadi, jika kamu memiliki rasa insecure yang berlebihan, ayo mari kita terapkan cara-cara berikut agar Anda terhindar dari dampak buruk akibat kebiasaan ini secara terus-menerus. Oke? Yang pertama, berusahalah untuk selalu jujur dalam memandang hidup ini. Hidup itu ibarat roda yang berputar untuk setiap orang ya. Di satu waktu, terkadang seseorang bisa berada di atas, dan ada kalanya kemudian ia akan berada di bawah. Ada orang yang ketika menghadapi permasalahan itu selalu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, sehingga dia sendiri menjadi stres. Tetapi ada pula yang terlihat santai dalam menghadapi pencobaan karena dia bisa memikirkan sisi positif dari masalah-masalah yang ia hadapi. Nah, cobalah untuk terus mengambil hal-hal positif tentang apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dengan begitu, kamu bisa menyelamatkan dirimu dari perasaan-perasaan negatif seperti rasa khawatir, rasa bersalah, rasa takut. Semua rasa-rasa itu bisa menguras energi, terutama rasa menghakimi diri sendiri. Sebagai contoh, jika temanmu membatalkan perjanjian atau acara secara tiba-tiba atau tanpa alasan yang jelas, hindarilah rasa kecewa yang bisa membuat pikiranmu dipenuhi oleh prasangka-prasangka buruk mengenai temanmu atau bahkan mengenai dirimu sendiri. Lihat sisi baiknya, misalnya kamu jadi waktu luang untuk me time atau untuk berwisata sendiri, ya toh? Yang kedua, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Melawan pikiran negatif itu sangat tidak mudah, tetapi jika tidak dipaksakan, kamu akan terus dihantui oleh rasa cemas, takut, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri. Ini yang sangat-sangat disayangkan ya. Ingatlah bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang, saya pun juga pasti pernah berbuat salah. Tetapi ketika kamu berbuat salah, ingat, bukan berarti dunia ini kiamat. Jadi, jika kamu masih berpikir seperti ini, aku selalu membuat kekacauan dimanapun, ubah pikiran tersebut menjadi lebih realistis seperti ini.
Terkadang aku membuat kesalahan, tetapi aku harus belajar dari kesalahan itu, dan next time aku bisa menjadi lebih baik. Itu ya. Yang ketiga, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain itu bukan cara yang tepat untuk mengoreksi dirimu sendiri. Justru hal ini akan membuatmu menjadi rendah diri dan insecure. Nah, di tengah maraknya penggunaan media sosial seperti saat ini, kita bisa melihat sekali bahwa banyak hal yang disampaikan oleh orang-orang mengenai hidupnya. Entah bagaimana, seringkali apa yang kita lihat di media sosial itu nampaknya sangat-sangat indah, perfect gitu ya. Rasanya sulit untuk tidak membandingkan dengan apa yang kita punya kan? Oleh karena itu, cobalah kurangi penggunaan media sosialmu agar kamu tidak terlalu fokus dengan kehidupan orang lain dan tidak membanding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupannya dia. Selain itu, biasakanlah untuk selalu bersyukur dengan segala yang kamu miliki agar perilaku dan pikiranmu menjadi lebih positif dan aktif serta kreatif. Percayalah bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan kok. Tidak mempunyai apa yang orang lain punyai bukan berarti hidupmu tidak lebih beruntung dibandingkan dia loh. Ya, ibaratnya begini. Masa seekor lebah itu pengen menjadi kupu-kupu? Hidup kita itu diciptakan memang sudah ada tujuan dan maksudnya. Tidak perlu sama seperti orang lain, dan memang tidak seharusnya semua sama. Karena nanti kalau semua sama itu akan membosankan hidup itu ya. Yang perlu dilakukan adalah menjadi dirimu sendiri yang sebaik-baiknya. Ibaratnya kalau kamu itu lebah, ya jadilah lebah yang sebaik-baiknya dan berfungsi sebaik-baiknya lebah itu. Bukan lebahnya terus-menerus mau menjadi kupu-kupu ya. Oke. Yang keempat, hindarilah orang-orang yang membuatmu insecure. Kadangkala teman atau pasangan toksik itu kerap melontarkan komentar-komentar negatif yang tidak membangun dan tidak enak didengar telinga kita ya. Meskipun alasannya untuk kebaikan kita, alih-alih membuat semangat, komentar-komentar negatif itu bisa membuat kita menjadi insecure. Jadi mulai saat ini, hindarilah orang-orang yang memiliki perilaku tersebut. Temukan lingkungan-lingkungan pertemanan yang dapat mendukungmu serta memberikan respon positif dan membangun karaktermu sendiri. Oke? Yang kelima, lakukan hal yang membuatmu bahagia. Ketika kamu menghadapi insecure, cobalah untuk lebih fokus pada hal-hal yang dapat membuatmu bahagia dan melupakan rasa insecure itu. Kamu bisa memanjakan diri dengan perawatan spa, masker wajah, dan menghirup uap aromaterapi. Kamu juga dapat melakukan olahraga ringan yang bisa membuatmu menjadi lebih rileks atau mengikuti kelas yoga. Selain itu, melakukan kegiatan positif yang membangun seperti mempelajari skill-skill baru dan membantu orang lain yang kesusahan juga dapat membantumu merasa bahwa dirimu dan semua yang kamu miliki sekarang sudah cukup apa adanya dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga teratur dan mengkonsumsi makanan-makanan bernutrisi. Kedua cara ini juga dapat memperbaiki moodmu ya, dan tentunya membuat kondisi fisik serta penampilanmu lebih baik sehingga kamu bisa lebih percaya diri. Meski sebenarnya tergolong normal, perasaan insecure itu tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan begitu saja ya. Hal ini karena rasa insecure itu bisa lama-kelamaan berdampak buruk bagi kehidupan sosial serta kesehatan mentalmu. Jadi, jika kamu memiliki perasaan insecure, cobalah terapkan tips-tips di atas ya. Tetapi bila rasa insecure tersebut tidak kunjung hilang, sebaiknya konsultasikan ke psikolog atau psikiater agar kamu bisa mendapatkan saran serta bimbingan yang tepat untuk menghadapi perasaan-perasaan negatif seperti itu yang terus-menerus. Oke? Perlu diingat bahwa video yang saya buat ini bukan untuk self-diagnostik ya, tetapi untuk pengetahuan saja. Oke?
Sampai di sini video kali ini. Jika kamu ada pendapat yang ingin diungkapkan, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan jangan lupa kebaikan hatinya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share. Gratis kok ya. Terima kasih.